Halo Halo Agit, Agit, pernah nggak sih kamu bingung saat ditanya, nanti setelah lulus SMA mau kemana? Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak siswa SMA yang masih mencari tahu pilihan terbaik untuk masa depannya. Nah, di video bimbingan karir ini, kita akan belajar mengenali potensi diri, mengeksplorasi berbagai pilihan setelah lulus, hingga menyusun rencana masa depan yang sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Yuk, mulai petualangan menuju masa depan. Sebelum menentukan pilihan untuk masa depan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali potensi diri. Potensi diri merupakan kemampuan, bakat, minat, dan karakter yang dimiliki setiap individu, serta dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan hidup. Dengan mengenali potensi diri, kita dapat memahami kelebihan dan kekurangan, mengetahui apa yang kita sukai, serta menentukan pilihan pendidikan maupun karir yang sesuai. Semakin kita mengenal diri sendiri, semakin mudah pula kita menyusun rencana masa depan yang tepat dan mencapai cita-cita yang diinginkan. Setelah mengenali potensi diri, langkah berikutnya adalah menentukan pilihan setelah lulus SMA. Setiap orang memiliki jalan yang berbeda, sehingga tidak ada pilihan yang paling benar untuk semua orang. Ada yang memilih melanjutkan kuliah, langsung bekerja, memulai bisnis, mengambil gap year, bahkan ada yang memilih menikah muda. Masing-masing pilihan memiliki kelebihan dan tantangannya sendiri. Yang terpenting adalah memilih sesuai dengan minat, kemampuan, kondisi, dan tujuan hidup. Ingat, kesuksesan tidak ditentukan oleh pilihan yang kita ambil, tetapi oleh usaha, komitmen, dan kemauan untuk terus belajar serta berkembang. Setelah mengetahui berbagai pilihan setelah lulus, sekarang kita akan membahas perbandingan antara kuliah dan bekerja. Kuliah merupakan proses melanjutkan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan peluang karir. Sementara itu, bekerja memberikan kesempatan memperoleh pengalaman dan penghasilan lebih cepat. Keduanya memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing. Kuliah membuka peluang karir jangka panjang, sedangkan bekerja membantu membangun pengalaman dan portofolio sejak dini. Bahkan, saat ini banyak orang memilih kuliah sambil bekerja untuk memperoleh manfaat dari keduanya, meskipun membutuhkan manajemen waktu yang baik. Jadi, tidak ada pilihan yang paling benar. Pilihan terbaik adalah yang sesuai dengan potensi diri, kondisi ekonomi, dan tujuan karir yang ingin dicapai. Setelah memahami perbedaan antara kuliah dan bekerja, langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan faktor-faktor sebelum mengambil keputusan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain kondisi ekonomi keluarga, dukungan orang tua, prestasi akademik, minat dan passion, peluang kerja, target masa depan, kesiapan mental, serta tanggung jawab yang harus dijalankan. Setiap orang memiliki kondisi dan tujuan yang berbeda, sehingga tidak ada pilihan yang paling benar untuk semua orang. Oleh karena itu, keputusan yang diambil sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan rencana masa depan, agar dapat memberikan manfaat terbaik bagi diri sendiri. Yuk, langsung serbu kuisis yang telah disediakan untuk menguji pemahamanmu tentang pentingnya menyesuaikan keputusan kuliah atau kerja dengan faktor ekonomi, dukungan orang tua, akademik, minat, peluang kerja, target, kesiapan mental, serta tanggung jawab demi masa depan terbaikmu. Sekarang, kita akan mengenal dunia kuliah. Kuliah merupakan jenjang pendidikan tinggi setelah SMA atau SMK yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian sesuai bidang yang dipilih. Di perguruan tinggi, mahasiswa dituntut lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Ada beberapa jenis perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi negeri atau PTN, perguruan tinggi swasta atau PTS, dan perguruan tinggi kedinasan yang memiliki karakteristik masing-masing. Pemilihan jurusan juga sangat penting karena akan memengaruhi prospek karir di masa depan. Selain belajar di kelas, mahasiswa dapat mengikuti organisasi untuk mengembangkan kemampuan sosial dan kepemimpinan. Bagi yang membutuhkan bantuan biaya, tersedia berbagai program beasiswa seperti KIP
KIP kuliah, dan beasiswa prestasi. Dengan memahami dunia kuliah, kita dapat memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan tujuan masa depan. Selain mengenal dunia kuliah, kita juga perlu memahami dunia kerja. Saat ini, jenis pekerjaan semakin beragam, mulai dari profesi seperti guru, dokter, dan polisi, hingga pekerjaan di bidang digital seperti content creator, desainer grafis, dan software developer. Untuk bersaing di dunia kerja, kita perlu memiliki keterampilan digital, kemampuan berpikir kritis, komunikasi yang baik, serta mampu bekerja sama dan terus belajar mengikuti perkembangan teknologi. Dalam mencari pekerjaan, kita juga harus mempersiapkan kemampuan, sikap, dan rasa percaya diri agar peluang diterima semakin besar. Setelah bekerja, karir akan berkembang melalui pengalaman, peningkatan keterampilan, dan kinerja yang baik. Oleh karena itu, teruslah mengembangkan diri agar siap menghadapi peluang dan tantangan di dunia kerja. Setelah mengenal potensi diri, dunia kuliah, dan dunia kerja, langkah berikutnya adalah mengambil keputusan karir. Keputusan karir bukanlah sesuatu yang dilakukan secara terburu-buru, tetapi melalui beberapa tahapan. Pertama, tentukan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, kumpulkan informasi mengenai pendidikan atau pekerjaan yang diminati. Ketiga, bandingkan setiap pilihan dengan melihat kelebihan, kekurangan, serta peluangnya. Keempat, pertimbangkan risiko yang mungkin dihadapi dan siapkan solusi jika rencana tidak berjalan sesuai harapan. Terakhir, pilihlah keputusan yang paling sesuai dengan minat, kemampuan, dan tujuan hidupmu. Dengan mengambil keputusan secara matang, kita akan lebih percaya diri dalam merancang dan mewujudkan masa depan yang diinginkan. Setelah memahami potensi diri, pilihan setelah lulus, dunia kuliah, dunia kerja, hingga cara mengambil keputusan karir, langkah terakhir adalah menyusun rencana masa depan. Rencana masa depan merupakan proses menetapkan tujuan hidup dan menyusun langkah-langkah untuk mencapainya. Mulailah dengan membuat target jangka pendek, seperti apa yang ingin dicapai dalam 1 tahun, kemudian target jangka menengah, misalnya dalam 5 tahun ke depan. Untuk mewujudkan cita-cita, teruslah belajar, mengembangkan keterampilan, disiplin, memanfaatkan setiap peluang, dan lakukan evaluasi secara berkala. Jangan lupa, siapkan plan A sebagai tujuan utama dan plan B sebagai alternatif jika rencana tidak berjalan sesuai harapan. Ingat, masa depan yang sukses bukan ditentukan oleh keberuntungan, tetapi oleh keputusan, usaha, dan perencanaan yang kita lakukan mulai hari ini. Hai Agit, setelah pemaparan materi tadi, yuk uji seberapa matang persiapan masa depanmu setelah lulus nanti dengan isi Google Form seru ini dan buktikan kalau kamu sudah benar-benar paham jalur karir impianmu setelah menyimak materi tadi. Kamu bisa scan barcode yang sudah ditampilkan agar dapat menjawab Google Form yang sangat seru.